Hai guys, hari ini saya bacakan satu cerita dongeng untuk tatapan guys semua. Sempena PKP ini boring-boring, kita buatlah begini supaya ada kita punya activity. So saya bacakan kisah dongeng guys hari ini. Ikan keli dan putra bungsu. Pada zaman dahulu ada sepasang suami istri. Mereka tinggal di tepi sebuah hutan dan mempunyai sebidang tanah huma. Pekerjaan mereka ialah menanam padi huma. Mereka tinggal dalam sebuah pondok di tepi ladang padi huma itu. Negeri itu diperintah oleh seorang raja. Baginda mempunyai 8 orang putra. Pada satu hari, mereka mendapat tahu pasangan suami istri itu mempunyai seorang anak perempuan. Putra sulung ingin mengawini anak perempuan pasangan itu. Pada satu hari, putra sulung telah pergi ke tempat suami istri itu bersama-sama dengan pengiringnya. Dia ingin meminang anak pasangan itu. Setelah sampai ke pondok di tepi huma, putra sulung pun berjumpa dengan pasangan suami istri itu. Dia memberitahu hajatnya untuk mengawini anak pasangan itu. Kalau Tuhan hendakkan anak hamba yang hina ini, dia ada di dalam tempayan itu, karena dia adalah seekor ikan keli, kata suami istri itu. Beta tidak mau berkawin dengan dia kalau dia seekor ikan keli, kata putra sulung. Putra sulung bersama-sama pengiringnya kembali ke istana. Kemudian putra raja yang kedua pula pergi. Dia juga seperti abangnya. Begitu juga dengan putra ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Apabila mereka ditunjukkan seekor ikan keli yang sedang berenang-renang dalam tempayan, mereka rasa seperti dipermain-mainkan. Keadaan ini berbeza dengan putra bungsu. Putra bungsu telah pergi ke rumah pasangan itu dengan pengiring-pengiringnya. Apabila dia melihat ikan keli yang sedang berenang-renang di dalam tempayan, dia pun berkata, walau apa sekalipun dia sama ada seekor ikan keli, beta tetap ingin mengawininya. Mendengar kata-kata putra bungsu, ikan keli itu pun keluar dari tempayan dan menjelma menjadi seorang gadis yang sangat cantik. Hamba mahu mengawini tuanku, tetapi dengan satu syarat. Tuanku hendaklah membina sebuah jembatan dari rumah hamba ini hingga ke istana tuanku, kata gadis itu kepada putra bungsu. Putra bungsu pun membuat jembatan seperti yang dikehendaki oleh gadis itu. Setelah siap, putra bungsu pun membawa gadis itu ke istana dan mereka pun berkawin. Saudara-saudara, putra bungsu merasa sangat iri hati terhadap putra bungsu karena dapat berkawin dengan gadis yang cantik. Kenapa engkau memperistrikan seekor ikan keli? Tanya saudara-saudaranya. Kamu semua tidak mahu mengawininya karena dia seekor ikan. Beta mahu mengawininya walaupun dia seekor ikan keli, jawab putra bungsu. Kedua pasangan suami istri itu telah menjadi kaya dan hidup senang. Apa saja yang mereka inginkan diperolehi dengan mudah. Saudara-saudara, putra bungsu semakin merasa marah dan menaruh perasaan dendam terhadapnya. Mereka marah karena putra bungsu memperolehi seorang istri yang cantik. Mungkin orang tuanya telah mempermainkan kita. Kalau tidak, tentu kita dapat mengawininya. Mereka berkata sesama sendiri.
"Bagaimana?" tanya putra kedua. "Lihatlah istri putra bungsu, dia seekor ikan keli dan bertukar menjadi perempuan yang cantik," kata mereka. Mereka kemudian berpakat untuk membunuh putra bungsu. Tidak lama selepas itu, pergilah putra sulung ke rumah putra bungsu untuk membunuhnya. Putra sulung ingin memiliki istri adiknya yang sangat cantik itu. Apabila putra sulung datang, istri putra bungsu dengan cepat masuk ke dalam tempayan dan menjadi ikan keli semula. Apabila putra sulung sampai, didapatinya istri putra bungsu telah menghilangkan diri. "Di mana istri kamu? Pasti engkau telah menyembunyikannya," kata putra sulung. Putra bungsu tidak menjawab sepatah pun. Putra sulung menjadi sangat marah. Dia mengumpulkan adik-adiknya yang lain untuk bersama-sama membunuh putra bungsu. Walaupun putra bungsu dikepung oleh abang-abangnya, tetapi mereka tidak jaya membunuhnya. Setelah melihat suaminya terancam, istri putra bungsu keluar dari tempat. Istri putra bungsu keluar dari tempayan tempat dia bersembunyi. Dengan sekali pukul saja, semua orang yang ingin membunuh suaminya pun mati. Semenjak hari itu, putra bungsu dan istrinya hidup dengan aman dan sentosa hingga akhir hayat mereka. Begitulah ceritanya guys, tentang cerita dongeng ikan keli dan putra bungsu. Moralnya di sini guys, pengajarannya ialah jangan kita memilih rupa paras seseorang guys. Bukannya karena dia cantik kah, handsome kah, ataupun harta kekayaannya kita pandang guys. Tapi nilailah seseorang itu dan kawinilah seseorang itu dengan niat yang suci kita, yaitu kita jujur dan ikhlas menerima keberadaan seseorang itu guys. Patutlah ataupun barulah kita menjadi hidup aman guys, baru kita bahagia sampai akhir hayat seperti cerita dalam dongeng ini tadi guys. Sekian guys daripada saya dan jumpa lagi di lain channel. Bye.